Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harunisa dari kelas ES4F mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang franchising atau waralaba. Nah, waralaba sendiri menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 dikatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ataupun digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, dari penjelasan tadi, sebenarnya dalam Islam waralaba itu termasuk dalam akad apa sih? Nah, ternyata setelah kita melihat dan kita analisis lebih mendalam, ternyata akad waralaba ini merupakan salah satu dari bentuk penerapan akad musyarakah atau syirkah. Nah, terus, kenapa sih bisa dikatakan bahwa waralaba ini termasuk dalam akad syirkah atau musyarakah? Nah, menurut ulama pada umumnya mengatakan bahwa kerjasama yang berbentuk dalam jual beli itu dinamakan syirkah ataupun musyarakah. Nah, syirkah sendiri menurut pengertiannya yaitu kerjasama antara dua orang pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan berkontribusi mengontribusikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan nanti akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Nah, jika kita perhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan oleh waralaba atau franchising ini, dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama atau syirkah. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya perjanjian franchising ataupun waralaba ini, maka antara franchisor dan juga franchising ini terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan maksud untuk mendapatkan laba untuk kedua belah pihak ya, baik dalam bentuk kerjasama pemberian izin menggunakan merek, baik itu resep dagang tertentu ataupun pembinaan tenaga kerja, serta kerjasama di mana satu mengeluarkan tenaga dan pihak lain menyetorkan modal, dan keuntungannya nanti akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Nah, jenis-jenis dari musyarakah sendiri ini yaitu ada syirkah amlak dan juga ada syirkah ukut. Nah, syirkah amlak sendiri yaitu perkongsian dalam hal untuk memiliki harta, sedangkan kalau syirkah ukut sendiri yaitu perkongsian dalam transaksi. Nah, syirkah amlak sendiri nanti di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada syirkah amlak ikhtiyari atau perkongsian ikhtiyari atau perkongsian sukarela, dan juga ada syirkah amlak ijbari atau perkongsian paksa. Nah, untuk syirkah ukut sendiri dibagi menjadi empat ya, ada syirkah i'nan, syirkah mufawadah, ada syirkah abdan, dan juga ada syirkah wujuh. Agar transaksi dari waralaba ataupun franchising ini dikatakan sah, maka dalam penerapannya harus terdapat rukun dan juga syarat syah yang harus dilakukan dalam menjalankan perjanjian waralaba ini. Nah, untuk rukunnya sendiri dalam transaksi ini ada yang pertama yaitu para pihak yang membuat akad. Di sini yaitu ada franchising dan juga franchisor. Terus yang kedua ada objek akad. Yang ketiga ada pernyataan kehendak para pihak atau yang biasa disebut dengan syigot ataupun ijab kabul. Nah, untuk rukunnya, untuk syarat sahnya sendiri dari akad atau perjanjian adalah terpenuhinya tujuan akad sebagai akibat pokok dari suatu akad. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum adalah yang pertama, tujuan akad merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan akad yang telah diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya akad dari waralaba atau franchising ini. Yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan dengan syarat. Nah, jadi dapat dikatakan ya bahwa waralaba ini merupakan salah satu dari penerapan dari akad musyarakah, di mana ada kedua belah pihak ataupun lebih. Di sini dalam hal ada franchisor dan juga franchising yang melakukan kerjasama, di mana kedua-keduanya ini melakukan kerjasama dalam waktu tertentu dan dengan tujuan untuk mendapatkan laba, dan nantinya laba atau keuntungan tersebut nanti akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya sudah jelaskan tentang tadi akad waralaba ataupun franchisor ya. Di sini merupakan penerapan dari akad syirkah. Jadi di sini sudah saya jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang akad musyarakah. Di sini menurut Undang-Undang tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kontribusi yang mereka lakukan, sedangkan kerugian yang ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Itu menurut undang-undang. Kalau menurut Muhammad Syafiq Antonio, ia memberikan penjelasan bahwa musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan diketanggung bersama. Nah, dari keterangan tersebut muncullah suatu pertanyaan dari kalangan masyarakat, yaitu bagaimana pola yang dijalankan perbankan syariat dalam akad musyarakah itu, dan bagaimana kenyataan jika usaha yang dijalankan nasabah dan bank itu gagal. Apakah modal yang telah disetorkan akan hilang begitu saja? Jawabannya, jadi kerjasama musyarakah yang sering dipakai oleh pihak bank itu biasanya adalah jenis akad musyarakah pembiayaan modal usaha. Sebenarnya ada 3, tapi yang paling sering digunakan itu model musyarakah pembiayaan modal usaha. Nah, pembiayaan ini dilakukan oleh para nasabah yang bergabung dalam kelompok usaha dan juga pihak bank. Pembiayaan yang dilakukan pihak-pihak bank dan nasabah itu bisa berupa pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan pokok usaha. Selain itu juga bisa berupa pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan seperti dana tambahan usaha agar usahanya itu lebih maju gitu lah. Itu namanya pembiayaan konsumtif. Nah, setiap memperoleh hasil dari usaha tersebut, pihak nasabah, pihak yang mengelola usaha tersebut itu wajib mengkomunikasikan, wajib memberitahukan kepada pihak bank agar pihak bank itu bisa merespon, bisa memberikan bagi hasil yang sesuai dengan dana nasabah yang telah mereka tanamkan untuk usaha mereka itu. Nah, hal itu dilakukan maksimal itu selama 1 tahun. Akad musyarakah jenis ini itu biasanya itu maksimal selama 1 tahun. Entah nanti mau dijalankan lagi atau tidak, itu kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak nasabah. Nah, kemudian bagaimana ketika usahanya yang dilakukan itu gagal? Nah, ini yang menjadi problem bagi para nasabah dan pihak bank. Mereka bingung ketika usahanya itu gagal itu, terus bagaimana ke depannya nanti itu bagaimana usahanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentu dari pihak bank dan pihak nasabah itu harus saling transparan, harus saling komunikasi. Bagaimana keadaan perusahaannya itu, bagaimana usaha yang dijalankan pihak bank dan nasabah itu. Seandainya gagal, maka kegagalan itu harus ditanggung bersama, harus diselesaikan secara bersama agar usahanya itu tidak langsung gagal, tapi meskipun gagal tetap bisa diperbaiki. Karena apa? Karena yaitu ada komunikasi antara pihak bank dan pihak nasabah. Akhirnya kegagalan itu dapat diselesaikan. Itu. Nah, bagaimana
modalnya nanti. Nah, modalnya nanti ketika memang usahanya itu sudah 100% gagal, modalnya akan dikembalikan sesuai dengan porsi kontribusi mereka. Jadi tidak ada kata-kata pihak bank itu mengambil dana nasabah, itu tidak. Dana nasabah akan tetap dikembalikan jika masih tersisa gitu. Jadi tidak usah khawatir jika usahanya gagal, karena pihak bank tidak akan mengambil dana tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzah dari kelas Ekonomi Syariah semester 4. Saya akan menjelaskan tentang sedikit pemahaman pertanyaan dari slide yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam penanaman modal atau investasi saham syariah merupakan termasuk akad musyarakah, di mana akad yang digunakan dalam penanaman modal atau investasi syariah yaitu menggunakan akad musyarakah. Dikarenakan investasi atau menanamkan modal dalam saham syariah bertujuan mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham ataupun investor. Di antaranya dividen yang merupakan bagi hasil atau keuntungan yang dibagi dari laba yang dihasilkan baik dalam bentuk tunai maupun saham. Akan tetapi, penanaman modal di saham syariah sebenarnya itu ada 3 akad, yaitu akad musyarakah atau kerjasama, akad mudharabah atau bagi hasil, lalu akad murabah. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan satu akad dalam penanaman modal atau investasi di saham syariah, yaitu akad musyarakah, di mana akad musyarakah yaitu secara bahasa musyarakah berasal dari kata asyirkah yang berarti alih tia atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, atau bisa juga akad kerjasama antara pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dengan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Mereka sama-sama menanamkan modal dengan perjanjian di awal bagi hasil di antara keduanya. Bagi hasilnya bukan sesuai modal tetapi sesuai keuntungan yang didapatkan nantinya. Lalu untuk kerugiannya ditanggung sama seperti itu. Sedangkan pengertian saham syariah itu sendiri yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan pernyataan modal dalam suatu perusahaan. Di sini kaitannya bahwa bentuk kerjasama antara investor dan emiten sama-sama memberikan modal dan membagi keuntungan sesuai dengan persentase keuntungan yang didapatkan. Dalam penanaman modal di suatu saham syariah ini termasuk akad musyarakah dengan jenis akad syirah al-inan, di mana dua orang atau lebih memberikan pernyataan modalnya dengan porsi berbeda dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama, seperti sebelumnya yang sudah saya katakan. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi modal
masing-masing. Dalam hal kerjasama dan tanggung jawab dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama dan tidak tergantung dari porsi modalnya. Maksudnya ketika kita menanamkan modal tetapi segini, tetapi keuntungan tidak sesuai dengan modal, itu tidak, tetapi keuntungan dibagi atau bagi hasilnya sesuai dengan keuntungan atau laba yang telah didapatkan dari modal tersebut. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat, tidak tergantung dari porsi modal, disesuaikan dengan perjanjian di muka. Setiap mitra pada Syirkah Al-Inan bertindak sebagai wakil daripada mitra yang lain dalam hal modal dan pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan transaksi bisnisnya. Setiap mitra tidak saling memberikan jaminan pada masing-masing mitra bisnisnya. Namun, akad musyarakah ini tidak mengikat pada saat tertentu. Setiap mitra bisnis berhak memutuskan untuk mengundurkan diri dan membatalkan kontrak kerjasama dan menjual sahamnya ke mitra atau pihak lain yang bersedia menjadi mitra baru dan usaha bisnis tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang pas atau masih salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.